Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Desi Seliani dari jurusan Pendidikan Matematika semester 6 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan syarat A, B, C bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka AX pangkat 2 hasilnya akan 0 dan sisanya hanya BX tambah C saja. Itu bukan merupakan persamaan kuadrat, karena ciri persamaan kuadrat adalah memiliki orde atau pangkat tertinggi 2. Jadi A tidak boleh sama dengan 0. Begitupun A, B, C disebut koefisien. Contoh, tentukanlah koefisien dari persamaan kuadrat berikut. 2x pangkat 2 ditambah 9x dikurangi 5 sama dengan 0. Jawab, A nya sama dengan 2, B sama dengan 9, dan C sama dengan negatif 5. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, faktorisasi. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Baik, kita membahas yang pertama, yaitu faktorisasi. Faktorisasi atau pemfaktoran merupakan cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan mencari nilai yang jika dikalikan akan menghasilkan nilai lain. Ada 3 bentuk persamaan kuadrat dengan faktorisasi akar-akar yang berbeda. Yang pertama, dalam persamaan kuadrat ditulis x pangkat 2 ditambah 2xy ditambah y pangkat 2 sama dengan 0. Sedangkan dalam faktorisasi akar-akar ditulis dalam kurung x tambah y tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0. Yang kedua, dalam persamaan kuadrat ditulis x pangkat 2 min 2xy ditambah y pangkat 2 sama dengan 0. Sedangkan dalam faktorisasi akar-akar ditulis dalam kurung x min y tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0. Dan yang ketiga, dalam persamaan kuadrat ditulis x pangkat 2 min y pangkat 2 sama dengan 0. Dan dalam faktorisasi akar-akar ditulis dalam kurung x tambah y tutup kurung dikali dalam kurung x min y tutup kurung sama dengan 0. Lanjut ke contoh soal. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara faktorisasi. 5x pangkat 2 ditambah 13x tambah 6 sama dengan 0. Jawab, tulis ulang kembali soal. 5x pangkat 2 ditambah 13x tambah 6 sama dengan 0. 5x pangkat 2 ditambah 10x tambah 3x tambah 6 sama dengan 0. 10x tambah 3x itu uraian dari 13x. Lalu kita uraikan dari 5x pangkat 2 menjadi 5x dalam kurung x tambah 2 tutup kurung ditambah 3 dalam kurung x tambah 2 tutup kurung sama dengan 0. 3x tambah 6 kita uraikan juga. Lalu kita tambahkan yang berada di luar kurung dan berada di dalam kurung. 5x tambah 3 dikali x tambah 2 sama dengan 0. Lalu kita jumlahkan satu persatu. Yang didapat x sama dengan negatif 3/5 atau x sama dengan negatif 2. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3/5,
Adapun yang kedua yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Tidak semua persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi. Namun ada cara lain untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Adapun pengertian dari bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat dapat menggunakan rumus dalam kurung X tambah P tutup kurung pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 ditambah 2PX ditambah P pangkat 2. Supaya kamu lebih paham, coba kita beralih ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 ditambah 6X tambah 5 sama dengan 0 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Jawab, tulis kembali soal. X pangkat 2 ditambah 6X tambah 5 sama dengan 0. Ubah menjadi X pangkat 2 ditambah 6X sama dengan negatif 5. Tambahkan satu angka di ruas kiri dan kanan agar menjadi kuadrat sempurna. Penambahan angka ini diambil dari separuh angka koefisien dari X atau separuhnya 6 yang dikuadratkan, yakni 3 pangkat 2 sama dengan 9. Tambahkan angka 9 di ruas kiri dan kanan, sehingga persamaannya menjadi X pangkat 2 ditambah 6X tambah 9 sama dengan negatif 5 ditambah 9. Lalu kita hitung X pangkat 2 tambah 6X tambah 9 sama dengan 4. X tambah 3 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Lalu pangkat 2 kita berubah menjadi akar ke angka 4. Didapat hasilnya X sama dengan 3 plus minus 2. Lalu kita hitung X tambah 3 sama dengan negatif 2 dan untuk X tambah 3 sama dengan 2. Lalu dapat X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan negatif 1. Jadi hasilnya adalah X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 5. Dan yang ketiga yaitu menggunakan rumus ABC. Selain menggunakan faktorisasi dan dengan melengkapi kuadrat sempurna, persamaan kuadrat dapat didukung dengan menggunakan rumus kuadrat atau biasa dikenal dengan rumus ABC. Penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC yaitu X1,2 sama dengan min B plus min akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Kita ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0 dengan cara rumus ABC. Jawab, tulis ulang kembali soal. X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 12 sama dengan 0 didapat A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan negatif 12. Lalu kita masukkan ke dalam rumus ABC yaitu X1,2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurangi 4AC per 2A. Lalu kita masukkan min 4 plus min akar 4 kuadrat min 4 kali 1 dikali negatif 12 per 2 kali 1. Lalu kita jumlahkan min 4 plus min akar 16 ditambah 48 per 2. Didapat X nya sama dengan min 4 plus min 8 per 2. Lalu kita cari X1 dan X2 nya. Didapat X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah didapat negatif 6,2. Macam-macam akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan jenis-jenis akar, kami juga dapat menggunakan rumus diskriminan, di mana D sama dengan B pangkat 2 negatif 4AC. Jika terbentuk nilai D, maka kita akan dengan mudah menemukan akar-akarnya. Berikut ini
Beberapa jenis yang bisa dilihat secara umum. Yang pertama, akar real, di mana D lebih besar sama dengan 0. Lalu kita bagi lagi, yaitu yang pertama, akar real berlainan bila D lebih besar dari 0. Contoh, tentukan jenis akar dari komposisi berikut ini. X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2 sama dengan 0. Penyelesaian, tulis ulang kembali soal. X pangkat 2 ditambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Didapat A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Lalu kita hitung dan didapat hasil D-nya adalah 8. D lebih besar dari 8, maka akarnya pun merupakan akar nyata tetapi berbeda. Yang kedua, akar real adalah akar sama dengan X1 sama dengan X2 bila D sama dengan 0. Contoh, buktikan yang terbaru berikut ini yang memiliki akar kembar asli. 2 pangkat 2 ditambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Penyelesaian, tulis kembali soal. 2 pangkat 2 ditambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Lalu kita hitung, didapatlah D sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, terbukti bahwa 2 pangkat 2 tambah 4X tambah 2 sama dengan 0, akar asli dan kembar. Macam-macam akar persamaan kuadrat yang kedua yaitu akar imajiner atau tidak nyata, di mana D kurang dari 0. Contoh, tentukan jenis akar dari komposisi berikut ini. X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Penyelesaian, tulis kembali soal. X pangkat 2 ditambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Diketahui A-nya sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan 4. Lalu kita masukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Lalu kita masukkan ABC-nya dan kita hitung, didapat D sama dengan negatif 2. Karena D kurang dari 0, maka akar-akarnya tidak nyata. Yang ketiga yaitu akar rasional, di mana D-nya sama dengan K pangkat 2. Contoh, tentukan jenis akar dari komposisi berikut ini. X pangkat 2 ditambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Penyelesaian, tulis kembali soal. X pangkat 2 ditambah 4X tambah 3 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 3. Jawab, lalu kita masukkan ke dalam rumus diskriminan, di mana D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Lalu kita masukkan nilai ABC-nya dan didapat hasil D sama dengan 4. Lalu 4 adalah akar dari 2 pangkat 2, yaitu di mana K pangkat 2, karena D K pangkat 2 sama dengan 4. Contoh soal akar persamaan kuadrat. Tentukan jenis akar dari komposisi berikut ini. X pangkat 2 ditambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Penyelesaian, dari konsentrasi X pangkat 2 ditambah 4X tambah 2 sama dengan 0, didapat A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 2. Jawab, masukkan ke dalam rumus diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 negatif 4AC. Didapat B-nya sama dengan 8, D lebih besar dari 8, maka akarnya pun merupakan akar nyata tetapi berbeda. Untuk lebih memahami, coba kerjakan latihan soal ini. Kita berikan 4 soal, 2 soal terdiri dari uraian, dan 2 soal terdiri dari pilihan ganda. Pilihan ganda terdapat di slide berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kamu sudah paham kan cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Ya, penyelesaiannya dapat dilakukan dengan faktorisasi, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Semoga video ini bermanfaat.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.